Halo Sobat Digital, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema Dunia Digital Gen Z. Bersama saya, Sevina. Saya Natasha Sebagai pembawa acara hari ini dengan teman diskusi kita yaitu Devika, Zihan. Halo semuanya. Wah, gimana nih kabar teman-teman kita di sini? Baik dong. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana dunia kehidupan memengaruhi kehidupan Gen Z. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih artinya dunia digital bagi kalian? Dunia digital itu kayak rumah kedua buat Gen Z. Kalau kamu? Dan juga tempat belajar, bermain, dan mencari inspirasi. Oh iya, keren banget. Aku juga gitu sih sebagai Gen Z, ngerasain juga kayak apa ya, apa-apa itu ada di HP gitu loh. Benar banget. Pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya bagaimana media sosial membentuk cara berpikir dan gaya hidup Gen Z? Ini menurut kalian aja ya. Bisa banget media sosial bikin Gen Z lebih terbuka sama hal-hal yang baru. Dan juga gampang ikut tren. Iya gak sih? Iya, Kita bener. secara Gen Z itu juga sering banget kayak ada tren apa Ya, pasti selalu ngikutin. FOMO banget. Oke, pertanyaan ketiga. Kan kalian ini juga bermedia sosial ya pastinya. Iya. Nah, gimana sih? Apa kira-kira gaya komunikasi kalian tuh dipengaruhi nggak sama media sosial kalian ya? Apakah semakin berkembang atau menurun gitu? Jadi lebih cepat dan kreatif sih. Cuma ya gitu, kadang kurang komunikasi langsung aja. Soalnya kan sekarang masih ringan lewat HP ya. Oh iya juga ya. Jadi tertutup gitu orangnya. Benar. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar Gen Z dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat? Nyari informasi, soalnya tuh zaman sekarang tuh apa-apa serba cepat. Dan nggak semua informasi itu benar. Iya, kadang hoax gak sih? Banyak itu berita-berita yang kecepet, tapi nyatanya cuma hoax bikin biar rame gitu doang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar kalian dalam menghadapi banjir informasi gitu? Harus bisa pilih-pilih informasi dan tahu kapan kita harus offline dan kapan kita harus online. Oh, kayak manajemen waktu buat lihat media sosial gitu nggak sih? Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih Gen Z itu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata atau offline? Caranya ya dengan mengatur waktu aja sih. Sama mendownload aplikasi digital detox agar tidak over screen time. Aplikasi digital detox itu apa ya? Digital detox adalah tidak akan mengurangi atau berhenti dari penggunaan digital, kayak perangkat digital gitu bisa, media sosial juga bisa. Kayak dikasih timer gitu nggak sih? Iya. Minimalisir waktu penggunaan. Misalnya kayak sehari kamu gunain media sosial itu minimal 1 jam lah atau maksimal 2 jam gitu, kayak gitu kan? Iya, betul sekali. Intinya tuh kayak kita tuh biar gak sering-sering bermain HP, media sosial. Jadi juga harus berbau sama yang lain juga, sama teman-teman yang lain atau keluar rumah atau kemana gitu. Tapi biasanya ibu kita itu kayak alarm gitu nggak sih buat kita buat, padahal baru main HP bentar loh, tapi HP terus. Iya nggak sih, tapi ada baiknya juga, manfaatnya juga. Oke. Selama perkembangan teknologi ini,
pasti banyak muncul video-video di media sosial kalian. Nah, kalian kira-kira adakah gaya hidup yang negatif yang terbawa ke kalian gitu? Pastinya ada sih. Apa tuh kira-kira? Contohnya itu kayak kecanduan yang mengganggu produktivitas akibat FOMO, ikut ikutan tren gitu. Oh, keseringan lihat yang lagi Viral, tren nggak ya, sih? viral gitu. Jadi buang-buang waktu terus kasih energi negatif juga. Kayak apa-apa tuh yang viral dikit diikutin. Iya, gitu. Kayak FOMO. Iya, FOMO banget. Iya sih. Aku juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, bagaimana sih Gen Z memandang privasi dan keamanan data pribadi di internet? Kayak memberi password gitu dari sebuah akun Kayak aman gitu ya? iya. Kadang kan kita takutnya ada orang iseng yang buka HP kita ya, walaupun itu teman dekat kita kan kadang bahaya juga. Ih, nyebelin banget tau Kak, ada temen yang tiba-tiba buka privasi, buka gitu-gitu. Bener banget, apalagi yang buat itu muka kita menjadi stiker. Iya, nyebelin banget siapa ya? Siapa ya? Oh kayak nyindir banget ya. Oke, stiker ada bego. Oke, selanjutnya kira-kira dunia digital itu bikin kalian lebih peduli nggak sih sama isu sosial dan lingkungan itu? Bener banget, kampanye sosial sekarang tuh rata-rata masuk medsos. Kayak contohnya tuh lewat akun-akun TikTok atau Instagram gitu sih. Iya. Ya dikit-dikit tuh kayak masuk medsos, apa-apa gitu masuk medsos gitu nggak sih? Betul. Iya juga sih. Bahkan orang-orang random nggak ngapa-ngapain aja tiba-tiba masuk medsos. Iya, gitu ya, iya sih, yoi. Aduh, kamera depan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apakah Gen Z lebih kreatif karena akses digital atau justru lebih jadi konsumtif? Dua-duanya sih, orang-orang tuh tergantung ya kalau pakai media sosial tuh kayak gimana. Soalnya ada orang yang dipakai buat berkarya, kreatif gitu. Ada juga yang cuma asal scroll gitu Iya. aja sih. Bener banget. Oke, selanjutnya. Menurut kalian, seberapa penting sih personal branding itu? Penting banget dong. Itu tuh bisa buat karir kita dan orang-orang tuh bisa mengenal kita dengan karya-karya yang kita buat yang kita upload di sosmed. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi banyak Gen Z yang bercita-cita jadi content creator. Apa yang membuat profesi itu jadi lebih menarik? Karena bisa bebas berekspresi dan bisa jadi sumber penghasilan bagi mereka. Terus apa lagi? Karena itu kita bisa bebas berekspresi dan pastinya berpenghasilan ya buat kita gitu. Kayak dapat cuan gitu. Iya, iya, benar. Kayak bisa jadi kerjaan sampingan gitu nggak sih? Iya. Oke, selanjutnya. Apa sih dampak negatif dan positif dari konten media sosial kayak TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu? Pastinya banyak banget gak sih? Apa aja tuh? Kita mau tahu. Bisa bikin kayak kecanduan dan insecure, bisa juga bandingin diri dengan yang lain gitu. Kalau dampak positifnya apa itu? Dampak positifnya tuh kita bisa memperluas jaringan sosial dan profesional. Oh, bisa juga nggak sih kayak ngembangin skill-skill baru? Iya. Bisa mempelajari dari media sosial juga. Misalnya kayak public speaking, coding juga bisa loh. Betul. Oke, menurut kalian apa sih kelebihan dunia digital dalam hal belajar dan berpendidikan? Kelebihannya itu banyak banget sih. Contohnya tuh zaman sekarang guru-guru itu udah banyak kayak ulangan gitu ya, ulangan harian tuh banyak yang menggunakan HP. Kayak lewat aplikasi Quizzes gitu. Ya rata-rata di SD juga udah gitu sih pakai HP ulangannya. Wah, berkembang banget ya. Yang Iya. dari dulu kita semua serba kertas, sekarang Sekarang udah bisa pakai Iya, HP. benar. Bahkan dulunya itu rata-rata pun kalau kertas kita harus mengoreksi satu-satu. Sekarang itu kayak nilai langsung muncul di depan mata. Iya, Lebih iya, gampang iya. sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih buat kalian memanfaatkan dunia digital itu buat pendidikan dan pengembangan diri kalian?
banyak ikut kelas online, cari inspirasi, dan upgrade skill seperti skill bernyanyi, menggambar, ataupun menulis juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih peluang kerja atau bisnis yang paling diminati oleh Gen Z itu? Content creator, digital marketing, sama desain grafis. Iya, bener banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut kalian, bagaimana masa depan Gen Z dalam dunia digital 10-20 tahun yang akan datang? Udah dulu, oke. Gue tengah-tengah podcast bisikan kunjungan terlalu lucu tak? Jadi penjawab Vicky berjawab langsung dilanjutin sampai akhir. Bakal makin kreatif dan lebih maju sih, tetap bijak-bijak aja pakai teknologi. Wah, kayaknya di 10 tahun ke depan banyak banget nggak sih perkembangan teknologinya. Orang sekarang aja udah banyak loh perkembangan dari zaman yang lalu ke sekarang. Iya sih, bener banget. Soalnya kan kayak zaman sekarang itu juga banyak alat-alat kayak robot gitu ya. Iya. Kayak vacuum cleaner, robot pembersih. Bahkan polisi di Cina aja juga pakai robot loh. Wah, menarik sih. Kayaknya bakal banyak yang pekerjaannya yang Digantikan oleh robot. Iya gak sih? Ya, jadi pastinya kayak peluang pengangguran gitu tuh makin banyak guys. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Kita nggak tahu ya. Ya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dari tantangan, peluang, sampai masa depan Gen Z di dunia digital. Bener banget. Intinya teknologi itu alat, tinggal gimana kita makainya dengan bijak. Setuju. Kalau digunakan dengan baik, dunia digital bisa bantu kita berkembang pesat. Tapi jangan lupa dunia nyata juga penting. Kayak kita juga harus tahu kapan harus online dan kapan harus offline. Nah, bener banget. Itu dia pesan dari podcast kita hari ini. Terima kasih udah lihat podcast kita hari ini. Bye, Sobat Digital.